Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban, di dalam kitab yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafidh rahimahullahu ta'ala yang berjudul Madza fi Sya'ban, apa yang ada di bulan Sya'ban, di dalamnya diterangkan bahwasannya bulan Sya'ban adalah termasuk bulan yang mulia, walaupun tidak termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengapa dikatakan bulan Sya'ban bulan yang mulia? Karena tidak ada satu bulan pun selain bulan Ramadan yang lebih banyak dipuasai oleh yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi bulan Sya'ban. Maka seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban melebihi di bulan-bulan yang lain? Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban, selain bulan Ramadan jelasnya." Maka apa kata beliau? Bulan ini adalah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Mungkin dikarenakan sebentar lagi bulan Ramadan, sehingga dia kurang memperhatikan di bulan Sya'ban, lalai terhadap amal ibadah, lalai terhadap zikir, baca Quran, puasa dan lain sebagainya. Sehingga beliau memuasai bulan tersebut karena bulan ini bulan yang kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Dan juga di bulan Sya'ban adalah satu bulan yang mana amal manusia diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Dan aku senang bila amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini pula satu bulan yang mulia yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan amalan yang terbesar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka para ulama menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulan solawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika ada seorang ulama ketika tengah-tengah tidur, beliau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi itu bukan suatu yang mustahil, karena sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manan faqad ra'ani fil yaqzah. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maknanya mungkin, bahkan sangat mungkin berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Siapa saja yang pernah berjumpaku di dalam mimpi, maka sungguh sama saja dia berjumpa denganku ketika bangun tidur. Lianna syaitana la yatamassalu bi au kama jaa fil hadis. Mengapa demikian? Orang yang melihat Nabi dalam mimpi sama seperti orang melihat Nabi ketika tidak tidur. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermimpi berjumpa dengan kakek kita, berjumpa dengan orang-orang yang sudah wafat, bisa jadi itu orang tersebut, bisa jadi itu jin yang menyerupai kakek kita. Tapi kalau kita berjumpa dengan Rasulullah, hakul yakin itu Rasulullah yang kita temui. Maka ada seorang ulama berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Imam Syafi'i? Ulama tersebut bertanya mengenai keadaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka apa kata Nabi? Aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menghisab Imam Syafi'i. Oleh sebab apa engkau berdoa demikian ya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, karena Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Syafi'i dulu ketika di dunia dia bersolawat kepadaku dengan satu solawat yang belum pernah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Apa itu solawatnya ya Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzakarahu dzakirun, sebanyak orang-orang yang selalu ingat kepadamu bersolawat kepada Nabi. Wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sebanyak orang-orang yang lalai terhadapmu ya Allah. Solawat sejumlah orang-orang yang ingat kepada Allah, solawat sejumlah orang-orang yang lalai kepada Allah. Maknanya dia solawat dengan satu ucapan yang mengumpulkan banyak solawat di dalamnya. Sehingga oleh sebab ini aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menghisab Imam Syafi'i. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami dengan sebenar-benarnya. Para ulama menjelaskan bahwasannya solawat ini adalah amalan yang paling besar. Mengapa demikian? Karena amalan-amalan lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita, perintahkan umat Nabinya untuk mengerjakan perintahnya. Berbeda dengan solawat. Di samping Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu amalan solawat ini bagaimana kita langgengkan, kita dawamkan, kita senantiasa baca di setiap aktivitas kita, perbuatan kita, kita selalu barengi dengan solawat. Karena itulah satu-satunya pintu agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
selalu berada di jalan yang lurus. Kita ketika diperintahkan untuk sholat males-malesan, diperintahkan untuk membayar zakat lupa, diperintahkan untuk berpuasa alasan kerja sini kerja sana, sibuk bekerja. Ketika kita diminta untuk bersolawat kepada Rasulullah, perlukah kita mengemukakan alasannya untuk tidak bersolawat? Amalan solawat adalah amalan yang sangat-sangat mudah. Siapa saja dalam keadaan apa saja kita bisa bersolawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Setelah bulan Sya'ban selesai, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu telah melihat hilal bulan Ramadan telah terlihat, dan berbukalah kamu, lebaranlah kamu ketika sudah melihat bulan Sya'ban, bulan Syawal. Oleh sebab itu hadirin jamaah sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan ini, jangankan sholatnya, jangankan puasanya, jangankan tarawihnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu 'alan nar atau kama ja'a fil hadis. Siapa saja dari kita yang bergembira tentang datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan api neraka untuknya. Bergembira saja terhadap datangnya bulan Ramadan, kita dijauhkan dari neraka. Bagaimana kalau kita puasa? Bagaimana kalau kita sholat? Bagaimana kalau kita terawih? Yang 20, yang 8, yang 36 misalnya. Semakin banyak kita berbuat sholat, semakin banyak kita menggerakkan anggota tubuh kita sholat, maka semakin banyak pula keutamaan yang kita dapatkan. Jangan lagi ada perdebatan, saya yang 8, saya yang 20. Jangan lagi membuat kita bertengkar, membuat perpecahan. Jangan lagi. Yang 8 silahkan, mungkin mereka ada kesibukan. Yang 20 silahkan. Maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Siapa saja yang banyak berbuat, maka banyak keutamaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, marilah sama-sama kita membenahi dulu diri kita. Kita istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita masih hidup, kita tidak tahu 3 hari, 4 hari kemudian sebelum bulan Ramadan tiba, sudihkah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan? Karena beberapa hari yang lalu banyak dari keluarga ataupun tetangga yang telah mendahului kita. Kita tidak tahu, ternyata dia sudah tidak sampai kepada bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah, barik lana fi Sya'ban, berkahi kita di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudi untuk menyampaikan kita. Allah beri kesempatan kita untuk beramal di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita, itqum minan nar, merdekakan kita dari api neraka. Bila benar-benar kita berdoa kepada Allah, benar-benar kita meminta kepada Allah, benar-benar kita berharap kepada Allah, Allah pasti akan memberi. Allah pasti akan mengasihi. Karena itu sudah perintah Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan memberi. Masalahnya kita meminta saja tidak, bagaimana mau diberi? Hadirin jamaah Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ajak keluarga kita, ajak tetangga kita untuk sama-sama mensyiarkan bulan Ramadan dengan kita berpuasa, dengan kita sholat. Jelasnya ketika kita dalam keadaan pandemi misalnya, kita jaga protokol kesehatan, kita jaga jarak, agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita, sehatkan kita, selamatkan diri kita, keluarga kita, umumnya masyarakat Indonesia dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al muqinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahud-din hatta ya'tiyakumul yaqin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa tabi'ina lahum bi ihsan. Wardallahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina al mazlumina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina al mujahidina fi kulli makan, wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma ayyidhum bi ta'yidin min indik, Allahumma ja'alhum min kulli dhikin kharaja wa makhraja. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa awanahum minal kafarati wal fasaqati waz zanadiqati wal mulhidin alladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliya'ak wa yukadzibuna rusulak wa yuharribuna buyutaka wa buyutal muslimin. Allahumma 'alaika bihim, Allahumma aqlil 'adadahum, Allahumma shudda shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, dammir biladahum, Allahumma ja'al tadbirahum tadmirahum. Hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman a'dana, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman bagha alaina, hasbunallahu min syururi anfusina, hasbunallahu min jami'i khalqihi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhirus salam.